Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya. Kali ini saya akan mengulas singkat tentang HFE ya, yaitu Hybrid Parameter Forward Current Gain Common Emitter. Singkatnya HFE ini merupakan indeks dari sebuah gain atau penguatan suatu transistor dengan struktur common emitter. Common emitter itu maksudnya adalah jika penguatan ini digroundkan di emitor, maka pada kolektor ini berapa nilai gainnya gitu ya. Jadi apabila ada input dari basis berupa arus, katakanlah ini kita sebutkan IB, arus basis, nanti akan dikuatkan sekian kali di kolektor. Kita sebut arus kolektor. Jadi singkatnya HFE ini dihitung dari pembagian antara arus kolektor dibagi dengan arus basis. Seperti ini ya kira-kira singkatnya. Nah, karena ini merupakan pembagian, maka arus kan ampere. Ampere dibagi ampere, maka tidak ada satuannya. Jadi nilainya adalah nilai mutlak. Jadi nilai dalam angka mutlak tanpa satuan. Ini menggambarkan suatu indeks atau perbandingan atau koefisien ya, perbandingan antara berapa kali lipat arus ini akan dikuatkan. Nah, misalkan nilainya 20 gitu ya. Berarti artinya 20 kali kalau ada sinyal atau arus 0,1 ampere misalkan di basis. Nah, transistor ini akan menguatkan kemampuannya 20 kali. Jadi 20 kali 0,1 ampere berarti jadinya 2 ampere maksimal begitu ya. Intinya begitu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara mengukur HFE nanti dengan menggunakan multitester digital ya, atau avometer digital. Nah, sebenarnya apa fungsi HFE ini? Nah, ini kalau kita mau merancang satu amplifier yang berkualitas, kita perlu yang mempertimbangkan penguatannya ini berapa. Karena lazimnya kalau di dalam amplifier yang besar itu finalnya pasti terdiri dari beberapa transistor paralel, kita paralel ya. Nah, kecuali kalau amplifier yang sederhana mungkin bisa cukup satu transistor final aja atau dua kiri kanan ya, dua kanal. Nah, kalau finalnya itu banyak transistor, kita harus usahakan HFE-nya ini seragam atau setidaknya tidak berbeda jauh dari selisihnya. Karena nanti kalau berbeda jauh antara transistor itu HFE-nya berbeda jauh, berarti nilai penguatannya akan beda-beda. Nah, nanti efeknya adalah ke kualitas suara ya, karena ada transistor yang nilai kemampuan penguatannya tinggi sehingga mungkin dia tidak terlalu panas kalau ada sinyal masuk yang tinggi, tapi sebaliknya yang transistor HFE-nya rendah, dia akan cepat panas ya dengan sinyal yang serupa gitu. Nah, ini akan mengganggu transistor yang lainnya kalau ada transistor yang cepat panas. Nah, nilai HFE ini tidak tergantung pada jenis transistor. Maksudnya begini, untuk transistor jenisnya sama, belum tentu HFE-nya sama. Bisa jadi transistor yang sama persis, tipenya sama, HFE-nya juga beda ya. Karena ini pengaruh di produksi pabriknya ya, disebut tidak jauh berbeda. Tapi untuk transistor yang jenisnya tipenya beda, ya pasti beda ya, karena antara transistor yang sejenis saja HFE-nya bisa beda, apalagi antara transistor yang berbeda jenis, pasti HFE-nya juga akan beda. Itu tujuannya kalau kita memperhatikan ini. Tapi yang untuk sederhananya, dari nilai HFE ini kita juga bisa menentukan kualitas transistor ya, secara awal ya. Kalau transistor itu sudah rusak, berarti kan sudah tidak mampu berfungsi sebagai penguatan. Nah, pasti kalau kita ukur HFE-nya tidak keluar angka gitu ya.
Yaitu yang indikator pertama. Selain itu, pemahaman AFE ini membantu kita dalam merakit bagian-bagian amplifier untuk memilih mana transistor yang paling tepat ya. Kalau kita merancang power amplifier, tentu akan berbeda ya dengan kalau kita merancang pre-amplifiernya atau pre-emic ya yang depan. Ya, kalau untuk yang bagian depan pre-emic atau tune control segala itu, kita tidak terlalu memerlukan HFE yang tinggi karena yang kita butuhkan adalah penguatan tegangan ya di situ atau penguatan sinyal, bukan ke penguatan arus. Ya, berbeda dengan di final amplifier yang di bagian power kita butuh penguatan arus. Nah, tentu kita di situ kita butuhkan adalah HFE yang tinggi ya, karena dari HFE tinggi nanti akan ada penguatan arus yang besar. Kira-kira demikian ya. Tapi ini kalau kita pakai untuk amplifier yang memang kelas A ya, kelas yang tinggi ya untuk kesempurnaan. Kalau kita sekedar membuat amplifier yang kelas B atau C, B, D mungkin tidak terlalu lah kita perhatikan ini. Dan terakhir mungkin fungsi HFE adalah kita bisa melihat dari datasheet ya, sesuai nggak dengan hasil pengukuran kita. Kalau ternyata hasil pengukuran kita berbeda sangat jauh ya, artinya jauh lebih rendah mungkin dari yang di datasheet, ya ada kemungkinan transistor ini sudah kurang sempurna ya, mungkin sudah lemah atau barangkali transistor yang KW ya atau tidak ori mungkin. Jadi itu bisa data-data HFE nanti kita bandingkan dengan yang ada di datasheet, bisa kita googling nanti. Setidaknya yang bagus adalah yang tidak terlalu beda dengan yang di datasheet. Oke, langsung saja kita cek beberapa contoh. Ini saya contohkan beberapa jenis transistor ya. Jadi transistor yang paling kecil ini NPN C331, kemudian juga NPN TIP 41C, kemudian ini PNP MC2955. Oke, langsung saja saya ilustrasikan bagaimana cara mengukur HFE sebuah transistor. Pertama, tombol avometer kita arahkan ke sini, ke HFE ini ya. Ya, ada tulisan HFE. Nah, ini sudah mengarah ke HFE. Kemudian kaki transistor kita masukkan ke lubang PNP atau NPN sesuai tipenya. Kalau tipe NPN kita masukkan ke lubang kaki ini BCE yang NPN. Yang PNP kita masukkan ke lubang yang sama. Tidak semua jenis transistor bisa masuk ya. Kalau ini bisa masuk karena kakinya pas. Tapi kalau model yang seperti ini jengkolan ini lubangnya kan tidak pas ini. Di sini lubangnya melingkar. Ini tidak bisa. Nanti saya bantu pakai kabel penjepit ya. Sudah saya siapin. Pakai kabel penjepit ini. Demikian juga yang transistor yang kecil seperti ini. Ini kawatnya terlalu kecil sehingga longgar. Biasanya agak goyang-goyang, susah mengukurnya. Nanti saya bantu pakai kabel penjepit. Nah, saya akan mengukur 3 tipe transistor ini. Pertama ini jenis NPN TIP 41C. Kedua ini transistor yang kecil ini NPN juga ini C331. Dan yang ketiga ini jenis PNP ya, MC2955. Pertama ini saya ukur dulu ya yang transistor jenis ini NPN TIP 41C. Ini berarti NPN berarti di lubang sebelah kiri. Jadi susunannya adalah transistor jenis TIP ini dari kiri ya, basis, kolektor, emitor gitu. Nah, kita masukkan
ke lubangnya ini, basis, kolektor, emitor. Nah, kita ukur ya berapa nilainya. 159. Jadi TIP 41C ini nilainya HFE-nya 159. Berikutnya transistor model ini ya. Ini model jengkol, karena ini tidak bisa masuk. Ini kita bantu pakai kabel penjepit. Kalau transistor jenis ini adalah yang kalau kita hadapkan ruang atas ini lebar, ruang bawah sempit, berarti yang sebelah kanan basis, sebelah kiri emitor, badannya kolektor. Ini kabel putih ke basis, kemudian kabel merah ke kolektor, kabel hitam ke emitor. Nah, setelah itu kita ukur. Karena ini jenisnya adalah PNP ya, MC299 itu PNP, maka kita masukkan ke lubang yang sebelah kanan yang PNP. Pertama yang putih ini basis, kemudian merah kolektor, terakhir yang hitam emitor. Kita ukur ini berapa nilainya. Transistor PNP ini ya, MC2955, 121. Berikutnya adalah transistor jenis ini ya, ini NPN yang kecil ini. Ini juga karena kecil, masuknya nanti longgar lubangnya terlalu besar sehingga agak susah. Saya bantu juga pakai penjepit, kabel penjepit. Ini urutannya dari kiri juga ya, transistor jenis ini. C331 ini dari kiri, basis, kolektor, emitor, kaki-kakinya. Oke, kabel putih saya sambung ke basis, kemudian kabel merah ke kolektor, yang hitam ke emitor. Seperti ini. Nah, baru nanti kita ukur nih bas. Nah, ini karena jenisnya NPN, maka kita pakai lubang yang sebelah kiri ya. Turut ini basis, kemudian kolektor, emitor ke bawah. Oke, kita lihat angkanya. 35 ya. 34, 35. HFE untuk transistor C331. Nah, dari hasil pengukuran tadi kita dapat datanya ya, bahwa HFE untuk transistor jenis ini C331 ini HFE-nya tadi 35. Kemudian untuk transistor jenis MC2955 ini HFE-nya tadi berapa? 121. Kemudian untuk yang transistor jenis TIP 41C ini HFE-nya tadi 159. Nah, di sini dari data ini, kalau kita mendesain sebuah amplifier, kalau jenisnya amplifier adalah power amplifier, nah yang dua ini cocok ya, tipe MC2955 sama TIP ini cocok karena punya HFE yang tinggi, dia penguatan arusnya sangat tinggi. Nah, sebaliknya kalau kita membuat sebuah preamplifier atau tone control atau preamp ya, yang bagian depan, karena yang kita butuhkan adalah penguatan tegangan itu ya, kita tidak terlalu membutuhkan penguatan arus, cukup dengan transistor yang kecil ini ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini karena ini kajian teoritis ya, jadi saya singkat-singkat saja. Sebenarnya perlu lebih panjang lagi kalau kita ingin mengkaji lebih dalam tentang teori ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.